Shalom anak-anak, good morning, how are you today? Miss Lia percaya semuanya masih semangat untuk belajar dari rumah. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai as usual we want to pray together. Yuk semuanya fold your hands and close your eyes. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya buat pagi hari yang baru yang boleh Tuhan berikan buat kami semua. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami akan mulai lagi belajar tematik 1A. Tuhan Yesus memberkati setiap pembelajaran kami. Tuhan Yesus memberkati Miss Lia, Tuhan Yesus memberkati kami semua, dan Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga yang mendampingi kami saat belajar. Tuhan, berikan kami roh ketenangan, duduk diam, tertib, dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, kami siap mulai belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke kids, nah sekarang prepare your book tematik 1A as usual. Kita masih di tematik 1A, kita belum selesai ya, karena sebentar lagi bukunya mau habis. Jadi baru nanti kita bisa ganti ke tematik 1B. Nah, kalau sudah, sekarang boleh buka di halaman 113. Oke. Nah anak-anak, kita masih ada di subtema 3 tapi di pembelajaran 6. Nah, di subtema 3 kita sudah belajar banyak hal mengenai aku merawat tubuhku, ya kan? Nah, cara merawat tubuh kita sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, satu, bisa dengan mencuci tangan, mandi, menyikat gigi, membersihkan telinga, menggunting kuku, membaca di tempat yang terang, duduk dengan posisi yang benar, menulis dengan posisi yang benar. Itu adalah salah satu cara untuk merawat kesehatan tubuh sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, kalian juga sudah belajar mengenai huruf vokal dan konsonan. Itu terus diulang ya nak. Kalau huruf vokal itu huruf hidup, hanya ada 5, A, I, U, E, dan O. Kalau huruf mati ada 21 huruf, yaitu selebihnya dari alfabet ya. Lalu kalian juga belajar mengenai bagaimana sih kita harus merawat diri gitu ya, apa saja yang kegiatan membersihkan atau merawat tubuh yang bisa dibantu mama dan papa. Contohnya apa? Membersihkan telinga dan menggunting kuku. Nah, hari ini di halaman 113 kita masih akan terus membahas mengenai cara merawat tubuh yang baik dan benar. Kemarin kalian sudah tahu ya bagaimana kehidupannya Bella, bahkan kehidupannya Badi yang sangat tertib dan disiplin merawat kesehatan tubuhnya. Nah, sekarang kita mau baca lagi, ada teks bacaan di halaman 113. Oke, anak-anak boleh simak ke buku Miss Lia yang akan membacakannya ya. Oke, simak ke bukunya dengan baik. Yang belum bisa membaca, kita mau baca perlahan-lahan bersamaan. Merawat tubuh harus dibiasakan. Merawat tubuh dapat dilakukan sendiri. Contoh merawat tubuh yang dilakukan sendiri: 1. Mandi, 2. Menggosok gigi, 3. Menyisir rambut. Nah, ketiga kegiatan ini adalah salah satu atau contoh kegiatan merawat tubuh yang bisa dilakukan sendiri. Jadi yang sampai hari ini masih dimandiin, tolong usaha sendiri untuk kalian bisa mandi sendiri. Miss, tapi aku mandinya masih lama. Berarti kalau mandi jangan main air, tapi mandi itu memang harus mandi dengan benar. Pakai sabun, langsung sikat gigi, keramasan, habis itu selesai. Jadi mama juga bisa melihat bahwa kalian sudah mandiri. Selain mandi, apalagi tadi menggosok gigi udah harus bisa sendiri. Menyisir rambut itu yang paling utama dan yang paling sederhana, harus bisa kalian lakukan sendiri. Nah, selanjutnya misalnya baca lagi. Ada pula merawat tubuh yang harus dibantu orang tua. Bila dilakukan sendiri berbahaya. Contoh merawat tubuh yang dibantu orang tua adalah memotong kuku dan membersihkan telinga. Kayak Miss udah bilang kemarin. Kenapa harus dipotongin kukunya, Miss? Karena potongan kuku itu tajam. Ketika dia kena daging kalian, itu bisa melukai atau berdarah. Lalu kenapa membersihkan telinga harus dibantu mama atau papa? Karena kalian di dalam telinga kalian ini ada namanya gendang telinga, yang apabila kalau kalian terlalu dalam membersihkannya, dia bisa terluka dan membuat kalian tidak bisa mendengar. Jadi kalian harus meminta bantuan mama atau papa untuk menggunting kuku dan membersihkan telinga. Oke,
sekarang lihat di halaman 114. Nah, open next page. Nah, di halaman 114 di sini sudah ada list kegiatan ya. Dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu. Nah, di list kegiatan ini Miss Lia mau kalian mengisi dengan memberi tanda checklist di setiap harinya. Ya, contoh, Miss di hari Minggu. Jadi kita mulai di hari Minggu ya. Kita mulai di hari Minggu. Di hari Minggu itu apakah kalian mandi 2 kali sehari? Apabila iya, kalian beri tanda checklist di kolom dilakukan. Tapi apabila tidak dilakukan, beri tanda checklist di kolom tidak dilakukan ya. Misalnya nih di sini kan ada menggosok gigi, keramas rambut ya. Nah, biasanya kalau misalnya itu keramas rambut 3 hari sekali. Nah, kalau misalnya di hari Minggu kamu udah keramasan, kamu checklist nih dilakukan. Tapi kamu keramasan lagi nanti di hari Kamis, berarti dari hari Senin, Selasa, Rabu tidak usah di checklist. Checklistnya di kolom tidak dilakukan. Gak apa-apa Miss, gak apa-apa. Karena kegiatan ini sesuai seperti kamu lakukan setiap hari. Nanti selama 1 minggu kan dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu. Kalau sudah Sabtu baru mama foto kirim ke Miss Lia, oke? Nah, itu PR-nya ya nak. Jadi tulis PR dimulai dari hari Minggu lalu dikumpul di hari Senin, karena kan ini Sabtu ya nak, dikumpul di hari Senin. Jadi Senin mama langsung kirim ke Miss Lia. Oke, nah sekarang lihat di halaman sebelahnya, di halaman 115. Oke, simak bukunya, Miss Lia akan membacakan buat kalian. Simak bukunya baik-baik. Merawat tubuh sebelum tidur. Cucilah tangan dan kaki sebelum tidur. Dengan mencuci kaki dan tangan, semua kotoran bersih dicuci. Jangan biarkan kotoran ikut terbawa ke tempat tidur. Kotoran dapat masuk melalui hidung tanpa disadari. Jangan lupa menggosok gigi sebelum tidur. Sisa-sisa makanan membuat gigi mudah rusak. Bila gigi rusak dan berlubang, sakitnya tidak tertahankan. Nah, nih Miss Lia berbagi cerita sama kalian. Tapi ini tidak untuk ditiru ya. Masa kecilnya Miss Lia itu sangat suka dengan yang namanya permen. Permen itu adalah sesuatu hal yang sangat membuat Miss Lia itu bisa menangis kalau Miss Lia nggak dapatin permen itu. Nah, ketika saking Miss Lia-nya suka dengan permen, giginya Miss Lia itu rusak, semuanya busuk hitam. Kamu bayangin ya, semuanya hitam. Sampai akhirnya mamanya Miss Lia itu berusaha dengan keras supaya Miss Lia itu tidak makan permen lagi. Lalu akhirnya Miss Lia mulai terbiasa menggosok gigi, mulai menstop yang namanya permen. Miss Lia udah gak dikasih uang untuk beli permen. Terus setiap malam Miss Lia sikat gigi itu wajib. Kalau enggak Miss Lia diomelin sama mama dan papa. Sampai akhirnya Miss Lia ini udah gigi Miss Lia udah tumbuh baru gitu ya, karena semua bolong. Nah, singkat cerita, karena masa kecilnya Miss Lia begitu, ketika Miss Lia udah dewasa, gigi Miss Lia itu ada satu yang bolong, dan itu gigi geraham. Kalau kalian tahu, gigi geraham itu adalah gigi yang paling berperan penting ketika kalian mengunyah makanan. Gigi Miss Lia itu sudah bolongnya besar sekali, sudah bolong, dan dia sudah harus dicabut karena setiap hari Miss Lia merasakan sakit gigi. Nah, akhirnya Miss Lia ke dokter gigi. Di dokter gigi, kalian tahu itu gigi itu harusnya begini posisinya. Akar giginya harusnya seperti ini. Tapi giginya Miss Lia itu sudah berakar sampai dia melebar. Nah, ketika mau dicabut itu rasanya sakit sekali karena Miss Lia harus disuntik hampir 10 kali. Kalian bayangin ya, karena dia giginya udah bolong, lalu akarnya udah nggak lagi tertutup tapi sudah terbuka. Jadi ketika dicabut itu sangat susah. Jadi dia harus disuntik 10 kali. Kalian bayangin disuntik 10 kali, lalu baru dicabut. Dan ketika dicabut itu rasanya sakit sampai Miss Lia nangis. Sejak itu Miss Lia udah nggak berani lagi makan permen. Nah, buat kalian jangan tiru seperti Miss Lia, itu sudah pasti salah. Kalau kalian tidak mau berjumpa dengan dokter gigi dan
Suntikan, jangan makan permen berlebihan. Miss boleh tapi makan permen boleh nak. 1 kali 2 kali boleh, tapi tidak boleh terlalu sering ya. Makan yang manis-manis harus dibatasi. Oke. Nah, itu pengalaman Miss ya. Nah, sekarang kalian diajarkan cara merawat tubuh sebelum tidur. Kalau udah selesai makan, Miss, kenapa harus cuci mulut, harus sikat gigi? Iya, karena sisa-sisa makanan yang ada di mulut kalian itu akan kalian bawa sampai kalian tidur, sampai pagi. Nah, di dalam itulah seperti kita pernah baca ceritanya, kuman itu bersarang. Dia suka bekerja di tengah kalian sedang tertidur lelap. Dia bekerja dengan giat melubangi gigi kalian ketika kalian sedang tidur. Jadi ketika kalian sudah makan, apapun makanannya, mau itu nasi, mau itu ciki, mau itu roti, harus tetap sikat gigi sebelum tidur. Oke. Nah, selain sikat gigi sebelum tidur, kalian juga harus mencuci tangan, mencuci kaki, ya kan? Karena kuman-kuman itu menempel. Ingat ya, semua benda yang kalian pegang itu mengandung kuman. Kumannya nggak bisa kelihatan. Jadi kalau kalian habis pegang sesuatu, langsung cuci tangan, cuci kaki, baru kalian tidur. Oke? Nah, sekarang di bawahnya ada 5 pertanyaan. Nah, 5 pertanyaan ini mau kita jawab secara lisan atau tidak perlu ditulis. Oke, yang pertama, apakah kamu mencuci tangan dan kaki sebelum tidur? Ayo, iya atau tidak? Yang iya good, yang tidak tolong biasakan mencuci tangan dan kaki sebelum tidur. Yang kedua, apakah kamu memakai sabun saat mencuci tangan dan kaki? Pakai nggak? Nah, yang pakai hebat. Yang nggak pakai berarti mulai malam ini itu cuci tangan cuci kaki pakai sabun ya nak, karena dia membunuh kuman lebih bagus lagi, lebih hebat lagi membunuh kumannya. Nah, yang ketiga, apakah kamu juga menggosok gigi sebelum tidur? Iya atau tidak? Yang iya hebat sekali. Yang belum berarti biasakan untuk menyikat gigi sebelum tidur. Oke, selanjutnya, apa yang kamu lakukan jika kuku tanganmu sudah panjang nih? Miss Lia baru gunting kuku, jadi kukunya Miss Lia masih rapi sekali. Miss Lia itu walaupun guru, tapi Miss Lia tetap menjaga kebersihan kuku Miss Lia. Miss Lia nggak mau kukunya panjang, karena kalau kukunya panjang, di dalam kuku Miss Lia ini banyak kuman. Jadi Miss Lia pasti memotong kuku kalau kuku Miss Lia sudah panjang. Nah, selanjutnya, alat apa yang kamu gunakan untuk merapikan rambut? Ayo ini biar rambutnya cantik, rapi. Kita pakai apa sih namanya? Betul, pakai sisir. Oke, nah anak-anak sekarang buka halaman berikutnya di halaman 116. Oke, di situ sudah ada 4 gambar ya, 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 gambar yang akan kita urutkan dengan memberi nomor, yaitu langkah-langkah menyikat gigi atau menggosok gigi. Oke, yang pertama ingat ya, di sini ada 4 gambar. Ketika kita mau menyikat gigi, pertama kita meletakkan apa namanya? Betul, pasta gigi di sikat gigi. Berarti yang gambar ini nih beri nomor 1. Oke, sudah. Nah, setelah kita taruh pasta gigi di sikat giginya, lalu kita betul. Nih, kita kita kumur-kumur dulu sebelum kita mulai ya. Jadi kita pakai pasta gigi di sikat gigi kan, nomor 1 ya nak, yang ini. Lalu yang kedua yang ini. Sebelum kita menyikat gigi, kita kumur-kumur dulu pakai air. Nah, udah kumur-kumur, sikat giginya sudah ada pasta gigi, baru deh ini nomor 1, ini nomor 2, baru yang ketiga nih beri nomor 3, yaitu kita sikat gigi ya kan, sikat giginya. Nah, sudah selesai baru kita kumur-kumur lagi, ini nomor 4. Oke. Jadi yang pertama berilah pasta gigi pada sikat gigi, lalu yang kedua kumur-kumur sebelum kita mau menyikat gigi. Yang ketiga, sikatlah gigi sampai bersih. Yang terakhir baru kumur-kumur setelah sudah selesai menyikat gigi. Oke, nah selanjutnya di halaman bawahnya, nah di sini ada pekerjaan seperti kita lakukan kemarin. Matematika hanya ada 2. Kita mau mengurutkan bilangan. Kalau yang nomor 1 ini ini mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Tapi kalau yang bawahnya nomor 2, kita mau mundur mengurutkan dari yang besar ke terkecil. Oke, mari kita kerjakan bersama. Nah,
di nomor 1 di sini ya, lihat nih yang bagian atas yang pertama ya nak, Miss Lia kerjakan yang ini dulu. Oke. Nah, yang pertama ini kita mengurutkan dari angka 1 sampai 7. Oke. Berhitung lalu tulis di kotaknya ya. Tulis 1 2, kita kerjakan bersama. 1. Oke, tulis angka 1 di sini, Miss Lia dekatin. Oke, sudah? Di sini ya, 1 2 3 4 5 6 7. Oke, sudah? Jadi ada 7 kolom, yaitu angka 1 2 3 4 5 6 7. Selanjutnya bawahnya kita mau mengurutkan dari angka 3 ke 10. Oke, dari angka 3 ke 10. Mari kita mulai. 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, ulang lagi. 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, sudah. Nah, itu namanya mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Sekarang di bagian bawahnya yuk kerjain sama-sama. Kita mau mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke terkecil. Oke. Kita start dari angka 8. Mundur ya, Nak. 8 7 6 5 4 3. Oke, kita ulang lagi. Tulis dengan cepat. 8 7 6 5 4 3. Oke, good. The last one. Ini dari angka 9 ke angka 5. Kita mulai. 9. Sambil sebut, Nak. 9 8 7 6 5. Oke, ulang lagi. 9 8 7 6 5. Oke, sudah? Nah, jadi yang pertama itu kita mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar, lalu yang kedua dari terbesar ke terkecil. Oke, nah lihat di halaman sebelahnya. Lagi ya. Lagi kalian tulis dulu PR, Nak. PR-nya ngapain, Miss? Menebalkan huruf tegak bersambung nih. Tuh ya, ini ditebalkan. Lalu kayak Miss Lia nih, Nak. Nih Miss Lia udah bikin contohnya tuh di bawahnya. Miss Lia suka sekali menulis indah. Jadi kalian bikin dulu tebalkan, baru di bawahnya sini kalian bikin lagi yang baru seperti contoh di atas. Oke? Ini tulis PR. Dikerjainnya setelah video Miss Lia berakhir ya. Oke, selanjutnya di halaman 119. Nah, sebelum kita selesaikan subtema 3 ini, semuanya taruh dulu pensilnya, bukunya ditaruh dulu, lihat ke Miss Lia. Miss Lia akan mereview subtema 3. Oke, di subtema 3 kalian belajar mengenai aku merawat tubuhku. Artinya, kalian sudah bertanggung jawab sendiri atau mandiri sendiri atau melakukannya sendiri untuk merawat tubuh kalian. Hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk merawat tubuh yang bisa kalian lakukan sendiri: 1. Mandi, 2. Sikat gigi, 3. Cuci tangan, 4. menyisir rambut, 5. Duduk dengan sikap posisi yang benar ketika membaca, mata dengan buku jaraknya 30 cm. Ya, lalu kalian juga belajar mengenai membaca di tempat yang terang, menulis dengan sikap duduk posisi yang benar. Lalu selanjutnya kalian juga belajar mengenai itu cara merawat tubuh yang bisa dilakukan sendiri. Sekarang merawat tubuh yang bisa dibantu oleh orang tua adalah hanya menggunting kuku dan membersihkan telinga. Jadi 2 kegiatan ini harus dibantu oleh mama dan papa. Oke, selanjutnya kalian belajar juga mengenai mengurutkan bilangan maju dan mundur. Kalau maju berarti dia mengurutkan bilangan dari yang kecil ke yang besar. Tapi kalau dia mundur, dia mengurutkan bilangan dari yang besar ke yang kecil. Oke. Kalian juga belajar mengenai melanjutkan bilangan sesudahnya, sebelumnya, atau diantaranya.
Kalau sesudahnya berarti maju 1, contoh sesudah 4, 5, sesudah 10, 11. Tapi kalau mundur sebelumnya, sebelum 8, 7, sebelum 6, 5. Kalau di antaranya berarti di tengah-tengah. Kalau ada angka 7, lalu ada angka 9, berarti di tengahnya adalah angka 8. Oke, selanjutnya kalian juga belajar mengenai huruf vokal dan konsonan, itu masih terus diulang. Kalau huruf vokal sudah pasti hanya ada 5, A, I, U, E, dan O. Kalau huruf konsonan dia sisa dari semua huruf yang tidak terpakai. Oke? Nah, itu saja yang akan Miss Lia bahas untuk direview. Jangan lupa ada PR-nya ya di halaman 114 dan di halaman 117. Nah, sekarang yuk kita kerjain lagi bersama. Sekarang mulai pegang pensilnya, nak. Kita mau menarik garis antara kegiatan yang di sebelah sini dengan alat kebersihan yang ada di sebelah kanannya. Nah, di sini ada gambar seorang anak yang sedang menyikat gigi. Kalau dia menyikat gigi, alat kebersihan apakah yang dipakai? Sabun, shampoo, pasta gigi, atau sisir? Betul, pasta gigi. Jadi tarik garisnya, nak, nih dari gambar pertama ke pasta gigi. Oke. Yang kedua, di situ ada gambar seorang anak yang sedang mandi. Nah, kalau mandi itu pakai apa sih biar wangi? Betul, sabun mandi. Jadi tarik ke gambar sabun. Set nih. Hop, ya. Oke, ketiga, di situ ada gambar anak yang sedang keramas. Kalau keramasan biar rambutnya wangi, kita pakai apa? Betul, pakai shampoo. Jadi tarik garisnya ke gambar shampoo. Nah, pinter. Terakhir, berarti kalau kita membersihkan merapikan rambut nih, nak, nih, menggunakan apa? Betul, sisir. Nah, tarik garisnya ke gambar sisir. Oke, nah sekarang di bawahnya di sini sudah ada 5 pernyataan atau 5 kalimat. Kita harus memberikan tanda checklist untuk kegiatan yang merawat tubuh. Miss, kalau dia bukan kegiatan merawat tubuh diapain? Dibiarkan saja, tidak perlu dikasih silang. Dibiarkan saja ya. Oke, yang pertama, makan sayur dan buah itu merawat tubuh bukan? Iya, menjaga kesehatan tubuh. Beri tanda checklist. Oke, yang kedua, tidak suka sikat gigi. Benar salah? Salah, dibiarkan saja. Nomor 3, suka berolahraga. Benar salah? Benar, karena itu menjaga kesehatan tubuh. Beri tanda checklist di kolom ketiga. Selanjutnya, rambut dirapikan dengan sisir. Benar salah? Benar, beri tanda checklist di kolom keempat. The last one, tidak mencuci tangan sebelum makan. Benar salah? Salah, jadi dibiarkan saja. Jadi yang diberi tanda checklist ada 3 nomor. Nomor 1, nomor 3, dan 4. Lalu nomor 2 dan nomor 5 dibiarkan saja karena itu salah. Oke, sekarang buka di halaman selanjutnya, nak. Nah, di halaman selanjutnya nih, kalian tulis PR, oke? Tulis PR. Ini dikerjakan bersama dengan mama dan papa. Miss Lia jelasin dulu. Yang pertama, kalian lengkapi kalimat kata ini dengan huruf konsonan atau huruf konsonan semua ya. Jadi ini ada sebuah kata yang hurufnya ada yang hilang. Jadi kamu lengkapi dengan huruf konsonan atau huruf mati. Lalu yang di bawahnya nih, nah, yang di nomor 4, lingkarilah kotak yang lebih besar. Contoh, di sini ada angka 3 dan angka 1. Yang mana yang lebih besar? Angka 3, berarti lingkari. Kalau di bawahnya kamu lingkari bilangan yang lebih kecil. Contoh, di sini ada angka 8 dan 9. Yang mana yang lebih kecil? Angka 8, lingkari. Oke? Nah, di bawahnya kamu hitung ini berapa banyak benda yang ada. Lalu di bawahnya sini kamu tulis dari nomor 1 sampai nomor 10. Oke, bisa dimengerti? Pokoknya tugasnya gampang ya. Miss Lia percaya kalian pasti bisa menyelesaikannya dengan baik. Kerjakan dengan semangat ya, nak. Miss Lia percaya kalian pasti pintar-pintar, hebat-hebat ya. Terima kasih anak-anak, buat hari ini kita sudah selesai pembelajaran. Biarlah hari ini apa yang Miss Lia sampaikan boleh tersampaikan dengan baik dan kalian bisa menangkap materinya dengan baik. Terima kasih anak-anak hebat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah, sering cuci tangan, banyak berdoa supaya Indonesia cepat pulih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.